Haleluya. Sekali lagi shalom. 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 Saya undang semua bangkit berdiri, kasih salam dulu. Kasih salam ke 5 orang. Haleluya. Iya. Mari kita mau mulai ibadah kita hari ini dengan bersukacita. Sukacita kita tunjukkan kepada teman-teman kita, kiri kanan depan belakang. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengampuni kesalahan. Dia yang menyembuhkan. Dia yang menebus hidup kita. Bahkan memahkotai kita dengan kasih setianya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan sempurna dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, kami ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar atas setiap kami Tuhan. Kami boleh menerima anugerah itu Tuhan bukan karena kebaikan kami, tetapi oleh karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus kami datang membawa ucapan syukur kami, membawa penyembahan kami kepada Tuhan. Biar Engkau berkenan ya Tuhan Yesus. Biar Engkau disukakan atas setiap penyembahan pujian kami. Sebab untuk-Mu Tuhan, sebab Engkaulah pusat dari penyembahan kami, pusat dari ibadah kami. Biar hadirat-Mu Engkau nyatakan atas setiap kami Tuhan Yesus. Kehadiran-Mu memulihkan setiap kami. Kehadiran-Mu menyembuhkan setiap kami. Kehadiran-Mu memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang terindah telah ku terima. Kasih yang terbesar dari-Mu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah
terbesar, kasih yang terbesar darimu Yesus. Bukan karena kebaikanku, bukan karena hebatku, namun oleh anugerah kemurahan-Mu. Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau sungguh baik, baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Kasih yang terindah, kasih yang terindah telah ku terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih yang terbesar darimu Yesus. Kami sadar Tuhan Yesus, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kami hebat Tuhan, bukan karena hebatku. Kami sadar semua oleh anugerah kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Anugerah kemurahan. Sebab itu kami katakan Engkau baik Tuhan, Engkau baik, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Jemaat saja katakan Engkau baik. Yes, Engkau baik, sungguh baik bagiku. Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu. Sekali lagi katakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan, sungguh baik bagiku. Engkau mulia, Engkau mulia, mulia nama-Mu Yesus. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik.
kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Oh Yesus. Haleluya. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku sama-sama kita bangkit berdiri. Katakan, aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, penyembahanmu kepada Tuhan. Menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta, aku memujimu. Aku memuji Engkau Tuhan Yesus.
Bapa ku cinta Kau. Oh, Bapa ku cinta. Bapa ku cinta Kau dengan sungguh-sungguh, katakan. Bapa ku cinta Kau. Bapa ku cinta Kau. Bapa ku cinta. Bapa ku cinta Kau. Bapa ku cinta Kau. Kami mengasihi Tuhan. I love you Lord. I love you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk penyertamu yang begitu sempurna. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan ya Bapa. Glory, glory, Sangat hallelujah, hallelujah. Mari kita nyanyikan glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang mulia. Haleluya. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Berikan suaramu yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Berikan pujianmu. Haleluya, haleluya. Puji. Sekali lagi. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Ya bukan Engkau Tuhan. Glory, hallelujah. Hallelujah. Puji. Hallelujah. Puji. Hallelujah. Puji. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Tetap. Haleluya. Saat ini kita mau berdoa siapa? Mari kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia ini. Saya harap kita semua buka suara, kita sama-sama berdoa saat ini. Kita percaya ada kuasa. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami menyerahkan gereja-gerejamu di seluruh dunia ya Tuhan, di luar negeri maupun dalam negeri ya Bapak. Dimanapun gereja-gerejamu saat berdiri ya Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan menyertai setiap gereja-gerejamu ya Tuhan. Pakai setiap gereja-gerejamu ya Bapa, menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Menyalurkan kasih-Mu ya Tuhan bagi sekitar orang-orang yang ada di gereja itu ya Bapa. Kami percaya lingkungan kami diberkati Tuhan. Amin. Mereka merasakan kasih-Mu yang dahsyat luar biasa itu ya Tuhan. Pakai setiap para pemimpin di seluruh gereja-gereja Tuhan, gembala-gembala sidang ya Tuhan. Tuhan berkati mereka dengan hikmat. Tuhan berkati mereka dengan kebijaksanaan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani desa-desa terpencil. Di kota-kota besar ya Tuhan. Tuhan kuatkan setiap mereka. Mereka boleh mencari alat-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan kuatkan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami. Mari kita semua buka suara. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia.
Terima kasih untuk bangsa kami Tuhan. Terima kasih untuk seluruh pemimpin kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan menyatakan setiap keadilan, Tuhan menyatakan setiap kebenaran di Indonesia ini ya Bapa. Tuhan memberkati seluruh para pemimpin kami, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan bagi setiap mereka Tuhan. Tuhan mereka boleh menjadi ya Tuhan Yesus pemimpin yang baik atas Indonesia ini ya Bapa. Tuhan pakai seluruh warga Indonesia ya Tuhan, kami boleh bersatu ya Tuhan. Kami tolak setiap perpecahan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kasih Tuhan bagi Indonesia, ada pemulihan Tuhan bagi Indonesia, ada damai sejahtera Tuhan bagi Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkati provinsi-provinsi yang ada ya Tuhan, suku-suku, agama-agama yang ada ya Tuhan. Tuhan persatukan kami dengan kasih-Mu ya Bapa, kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk GBI ya Tuhan, Sinode GBI ya Tuhan, Ketua BPH, Ketua BPD. Tuhan kuatkan setiap mereka untuk menjalani setiap tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Tuhan tambahkan hikmat kepada mereka. Tuhan berkati juga gereja pusat kami yang di GBI Petamburan ya Tuhan. Tuhan berberkati ya Bapa. Tuhan kami berdoa untuk gereja kami di tempat ini ya Tuhan. Shalom atas GBI Gading Serpong di dalam nama Tuhan Yesus. Dan carilah damai sejahtera Tuhan ya Bapa. Tuhan memperluas kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhan pakai seluruh jemaat-Mu ya Bapa. Kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang kuat ya Bapa. Tuhan memberkati kami ya Tuhan. Tuhan memberkati gereja kami boleh sehat, kuat dan bertumbuh ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, memberkati Ibu Gembala kami ya Tuhan. Di setiap apapun aktivitasnya ya Tuhan Yesus. Di tempat ini maupun di tempat yang lain ya Tuhan. Tuhan memberkati dia dalam kesehatannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan memulihkan dia. Kesehatan boleh kembali normal ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami terima ya Tuhan kesembuhan atas Ibu Gembala kami ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati dia dimanapun dia berada, boleh mencari saluran berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati dia ya Bapa dalam keluarganya ya Bapa. Tuhan berkati seluruh tim inti ya Tuhan Yesus. Pelayan yang membantu Ibu Gembala kami ya Tuhan. Tuhan kuatkan kami. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang sehat ini mungkin sedang sakit ya Tuhan. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bila-bila Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan setiap kami, sanggup memulihkan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang saat ini mungkin tidak tahu arah ya Tuhan. Tuhan memberikan jalan bagi kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Tuhan memberkati generasi muda tempat ini. Shalom untuk generasi muda ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Bapa ya. Kami boleh menjadi tiang-tiang gereja-Mu yang kokoh ya Bapa. Tuhan memberkati Super Kids dan Youth ya Bapa. Tuhan memberkati Fellows ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan memberkati orang-orang tua kami ya Tuhan Yesus. Memberkati opa-opa ya Tuhan. Pasangan suami istri Tuhan kuatkan dengan tali kasih Kristus. Memberkati ya Bapa. Apa yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan, Tuhan dengar dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan saat ini kami memberikan persembahan kami. Kami menyiapkan persembahan kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami kembalikan dengan penuh ucapan syukur. Berikan kami hati yang suka memberi ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan persembahan kita. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya, Yesus Allah perkasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Sama-sama katakan, besarlah Tuhan, amin. Layak dipuji. Besarlah namanya,
antara suku. Lihat kanan kirinya, katakan ceritakanlah. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa. Dan perbuatan yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan bumi. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat. Dahsyat. Yes. Dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Yes. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan melihat pengumuman sepekan. Selamat beribadah bagi kita semua jemaat GBI di Serpong dan bagi yang pertama kali hadir. Setiap hari Jumat jam 7:30 malam. Intim dengan Allah. Ini renungan kita setiap hari. Ada pengumuman tambahan, bisa ditampilkan mungkin? Mohon bersabar Bapak Ibu ya, ada pengumuman tambahan. Akan ada baptisan dan katekisasi untuk jemaat yang belum dibaptis, yang sudah dihubungin pastinya. Dan ini akan ada bazar di dalam menyambut Natal. Kita akan adakan bazar kembali, ya. Untuk waktunya akan diumumkan lebih lanjut. Sampai November, ya. Awal November kita sudah mulai bazar. Awal November sudah mulai bazar. Di Oktober ini, ya. Next, ada lagi. Selamat ulang tahun kami ucapkan bagi Bapak Hendri dan yang berulang tahun di dalam minggu kemarin. Tuhan Yesus memberkati ya, memberikan kesehatan. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau menerima berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Kami tahu kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu besar atas setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diri
Tuhan Yesus buat kasih-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami adalah orang-orang yang berbahagia karena kami mendapatkan kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan puji-pujian penyembahan kami. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan pada saat Engkau hadir kami percaya Engkau akan melawat kami. Kami yang datang dengan pergumulan masalah, Engkau tolong. Kami yang datang dengan kelemahan tubuh, sakit penyakit, Engkau sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Bahkan kami yang datang dengan keterikatan, kami dilepaskan oleh kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih buat hamba-Mu yang hari ini boleh menjadi berkat, yang Engkau percayakan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Terima kasih Bapa, jika ada kuasa-kuasa yang menghalangi kami diberkati, kami saat ini untuk menolak, menghancurkannya di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Berbicaralah Tuhan, karena kami sudah siap, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di hari Minggu yang berbahagia. Cuacanya bagus, tidak hujan, ya. Jadi dan kita boleh berada di tempat ini menjadi orang-orang yang berbahagia karena Tuhan Yesus, karena pelayanannya. Hari ini kita akan belajar tentang pelayanan Tuhan Yesus, ya, tentang pelayanan Tuhan Yesus. Kita semua tahu di dalam bacaan Injil yang sedang kita baca dalam renungan harian, mulai dari minggu lalu ya kalau nggak salah, sudah kita mulai dengan perjanjian baru, sehingga kita sedang membaca Injil Yesus Kristus. Luar biasa ya, sepertinya kalau kita membaca Injil itu nggak mau berhenti ya, nggak mau berhenti membaca ya. Puji Tuhan, karena di situ semua tercantum apa saja yang Tuhan Yesus lakukan di dalam pelayanannya pada saat Dia masih hidup di bumi. Ya, hari ini saya akan menyampaikan tentang melayani seperti Yesus. Ya, melayani seperti Yesus. Kita akan buka Alkitab kita untuk mendahuluinya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya akan baca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara yang genap, dan ayat yang ke-11 kita akan bacanya bersama-sama. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Boleh ada yang bantu nggak ini terbang-terbang? Pak Epi biasanya nih yang bantu. Oh iya, puji Tuhan. Sudah bertumbuh. Oke. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan ayat yang ganjil. Demikian firman Tuhan dengan perikop perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki.
sama-sama. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, ini ayat saya bawa sebagai ayat pengantar tentang pelayanan Yesus. Tentu kita bisa ambil ayat-ayat yang lain. Nah, tetapi saya mau menyampaikan tentang pelayanan Yesus yang bisa dan kita bisa baca di dalam Injil, dan juga banyak yang sudah kita ketahui berbagai pelayanan Yesus. Ya, saya mau sampaikan beberapa saja untuk kita mengingatnya kembali akan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, berbagai pelayanan Yesus. Tadi kita sudah baca mengubah air ke anggur. Ya, boleh ganti slide-nya. Mengubah air ke anggur tadi kita baca dalam Yohanes 2. Lalu kemudian dia juga menyembuhkan. Ya, banyak ayat dalam Injil ini yang menyatakan bahwa Yesus menyembuhkan. Nah, salah satu saya ambil dari Yohanes 5, yaitu Yesus menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Nah, di sana ada orang lumpuh yang sudah sangat lama, dan dia bilang bahwa pada saat malaikat turun menggoncangkan air di kolam Bethesda, siapa yang pertama masuk ke kolam itu dia akan sembuh. Ya, kita tahu semua cerita itu. Tapi orang lumpuh ini bilang, bagaimana saya bisa menjadi yang pertama? Nggak mungkin, saya kan lumpuh. Ya, belum lagi saya bergerak menuju kolam, udah orang lain duluan. Nah, tetapi Yesus menyembuhkan dia tanpa dia harus masuk ke dalam kolam. Luar biasa. Berikutnya pelayanannya adalah memberi. Kita bisa baca dalam Yohanes 6, memberi makan 5.000 orang. Ya, bayangkan hanya dengan 5 ikan, 12 roti. Enggak boleh terbalik. Iya. Enggak, tes aja. Ya, yang di depan kan tadi udah nyanyi. Nah, dia memberi makan 5.000 orang, dan tercatat di dalam Alkitab bahwa itu hitungannya hanya laki-laki saja. Jadi belum hitungan yang perempuan dan yang anak-anak. Jadi Yesus itu memberi makan. Kemudian Yesus juga melepaskan. Ya, pelayanan Yesus melepaskan dalam Markus 5, orang di Gerasa, ya, orang gila dilepaskan dari kuasa yang mengikat dirinya. Nah, kemudian Yesus juga mengampuni. Dia mengampuni dalam Yohanes 8, ya, ditemukan perempuan berzina. Lalu pada zaman itu kalau ditemukan dijumpai perempuan berzina itu pasti dilempari batu sampai mati. Ya. Jadi itu pun Yesus mengampuni dia, jangan berbuat lagi, begitu ya. Lalu kemudian Yesus juga menghibur. Kita bisa baca di dalam Matius 5, ucapan bahagia, ya, khotbah di bukit. Dia menghibur masyarakat di zaman waktu itu yang sedang dalam keadaan susah, ya, kesulitan ekonomi, dalam masalah-masalah pergumulan yang sangat menyusahkan masyarakat pada saat itu. Tetapi Yesus menghibur, ya, menghibur. Lalu Yesus juga menghidupi. Ya, Lazarus yang sudah mati dia hidupi. Dia juga beri nasihat. Ya, Matius 11, belajarlah daripadaku karena aku lembah lembut dan rendah hati. Jadi dia juga memberi nasihat jika ada sesuatu, belajar dari dirinya. Dan kemudian yang luar biasa adalah Yesus menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, menyelamatkan kita semua dari segala perbuatan-perbuatan pelanggaran, dosa-dosa kita. Nah, seperti juga Yesus menyelamatkan perempuan Samaria yang bertobat. Ya, dan akhirnya perempuan Samaria itu juga menjadi penginjil dan membuat banyak orang bertobat. Ini adalah beberapa yang saya hanya untuk refresh saja. Ya, tentu Bapak Ibu semua jika sudah membaca Injil nanti pada renungan harian kita akan membaca apa saja yang Tuhan buat dan tetap masih Dia buat bagi saudara dan saya pada hari-hari ini. Sehingga kita tidak perlu khawatir, jika kita ikut Tuhan, maka
kita akan mendapatkan pelayanan-pelayanan tersebut. Puji Tuhan buat teman-teman yang sudah menyatakan dirinya siap untuk dibaptis, ya, ikuti saja katekisasinya, bagaimana nanti Tuhan menjamah hati teman-teman semua yang sudah menyatakan mau ikut, ya, dimulai dari minggu depan. Hari Minggu setelah ibadah akan ada katekisasi, ya, nanti akan dibimbing oleh hamba-hamba Tuhan. Dan juga mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum dibaptis selam dan rindu untuk dibaptis sebelum tutup tahun, ya, atau mungkin Bapak Ibu punya saudara atau siapa yang juga perlu kita berikan hal yang baik, ya. Tuhan sudah menyediakan dan berikan yang baik buat kita. Nah, boleh ya sebelum tutup tahun maka kita beri diri kita dulu dibaptis supaya kita menjadi murid Tuhan, ya, murid Tuhan. Nanti selama berapa kali katekisasi 7 atau 8 kali begitu, ya, Bapak Ibu akan belajar lebih dalam lagi tentang apa yang Tuhan kehendaki bagi kita lakukan. Nah, saya mau garis bawahi yang tadi kita baca, saudara. Yohanes 2 ayat yang keempat, kata Yesus kepada ibunya ini kan, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Nah, kenapa dikatakan saatku belum tiba? Ya, dan dikatakan di dalam perikop itu adalah tanda yang pertama atau mujizat yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan. Walaupun mungkin Tuhan Yesus sudah lakukan beberapa hal, ya, tetapi dia katakan saatku belum tiba ini karena memang Tuhan Yesus belum memberitakan Injil pada saat itu, ya. Jadi dia belum memberitakan kabar baik sehingga dia katakan saatku belum tiba. Nah, tetapi tetap dia membuat membuat mujizat itu, ya. Jadi sungguh kita tuh punya Tuhan itu luar biasa baik, saudara. Tidak perlu kita ragukan, ya. Itu sebabnya kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu memberi banyak buat kita. Dia memberi banyak buat kita. Tadi saya sudah sampaikan berbagai pelayanannya. Dia tidak pernah minta sesuatu dari kita, hanya setia dan taat akan perintahnya. Salah satu perintah adalah jadikan semua bangsa murid Tuhan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini salah satu perintah yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap orang percaya, ya. Dia tidak pernah meminta sesuatu dari kita. Dia hanya memberi. Dia hanya memberi. Dia kasih kita kehidupan yang luar biasa. Masih ada masalah enggak? Masih. Ya kan? Karena kita tahu selama kita hidup masalah tetap akan mengikuti kita. Nanti kalau kita sudah berpindah planet, ya, kita berpindah planet, maka masalah sudah tinggal di bumi. Maka kita akan hidup di dalam kerajaan Allah. Nah, saya yakin Bapak Ibu Saudara mau kelak akan hidup dalam kerajaan Allah. Amin. Ada yang masih ragu-ragu nih. Ada yang masih ragu-ragu. Ya. Jadi itulah harapan kita sebagai orang percaya. Nah, kita tahu pelayanan Yesus. Tentu kita mau menjadi orang yang melayani seperti Yesus. Ya, kita mau menjadi orang yang melayani apapun bidangnya. Ya, mungkin tidak harus selalu di mimbar, tetapi di tempat Bapak Ibu bekerja, ya, mungkin bagi anak-anak muda yang masih studi di sekolah, ya, mungkin juga di lingkungan tempat tinggal, di mana saja kita bisa melayani dalam apa saja yang Tuhan berikan karunia bagi kita. Jadi apa saja kita bisa kerjakan asalkan kita memuliakan Tuhan, kita beritakan nama Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa melayani seperti Yesus? Maka yang pertama, boleh slide-nya yang pertama adalah
kita siap sedia. Jadi bagaimana melayani seperti Yesus, kita siap sedia. Amsal 3 ayat 28 berkata, janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Nah, untuk melayani seperti Yesus kita harus selalu siap. Ya, Tuhan sudah berikan waktu, sudah berikan cara, karunia, ya apa yang kita mampu kerjakan. Dan ayat ini berbicara tentang sesuatu itu ada padamu. Nah, ini yang diminta untuk kita selalu siap sedia. Tetapi ada penghalang. Penghalangnya apa untuk kita siap sedia? Maka penghalang pertama adalah mementingkan diri sendiri. Lebih sering kita mementingkan diri sendiri. Filipi 2 ayat 4 berkata, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memerhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sehingga ini yang menjadi penghalang kita untuk siap melayani seperti yang Tuhan Yesus kerjakan. Dan kedua, perfeksionis. Ya, seorang yang perfeksionis dalam Pengkhotbah 11 ayat 4 dikatakan, siapa senantiasa memerhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Jadi ada aja gitu yang salah. Karena dia adalah seorang yang perfeksionis. Ya, sebelum begini saya tidak akan melakukannya. Sebelum begini saya tunggu dulu. Ya, jadi orang yang perfeksionis ini memang agak merepotkan. Ya. Dulu saya waktu masih muda di dalam pekerjaan saya di sekuler dulu, saya bisa dikatakan salah satu orang yang rada-rada enggak sangat tapi rada-rada perfeksionis. Ya, jadi staf saya enggak boleh bikin salah. Ya, jadi harus perfect sampai koma sampai titik. Kecenderungannya ke situ. Tapi sejak saya bertobat, sejak saya melayani Tuhan, itu mulai bergeser ya ke arah lebih sabar, lebih toleran, ya lebih bisa menerima. Ya, kita diproses tentunya ya, kita diproses oleh Tuhan. Nah, tetapi penghalang untuk kita siap sedia dalam melayani seperti Yesus itu kita terlalu menjadi perfeksionis ya. Dan kemudian materialistis. Ini menjadi penghalang juga dalam Lukas 16 ayat 13, Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ya, jadi kita menjadi materialistis. Pelayanan kita selalu digambarkan dengan materi. Ya, apa yang kita kerjakan kita samakan dengan materi. Nah, ini yang menjadi penghalang kita melayani seperti Yesus yang selalu siap. Ya, kita tahu di dalam bacaan kita nanti Bapak Ibu terus baca Injil ya, Perjanjian Baru, bahwa Yesus tidak direncanakan, tetapi waktu terbentur untuk melayani ya orang buta, orang lumpuh, dia siap. Ya, siap sedia. Lalu kemudian bagaimana yang kedua supaya kita melayani seperti Yesus adalah bersyukur selalu. Yohanes 11 ayat 41 dikatakan Yesus berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Jadi apapun yang sedang kita alami, kita berusaha mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwa itulah perintah Tuhan untuk kita senantiasa mengucap syukur. Gampang enggak? Enggak loh. Sangat sulit ya untuk ke dalam keberadaan kita yang sedang susah, keberadaan kita yang sedang dalam masalah, lalu kita harus mengucap syukur. Tetapi itulah ya, Tuhan mau kita dalam keberadaan apapun juga, mungkin kita dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit ya, dalam masalah ekonomi, dalam masalah keluarga, mungkin ada masalah studi, kita mengucap syukur saja. Nah, ini yang Tuhan mau. Coba senggol dulu kiri kanan, ayo ucap syukur. Ucap syukur selalu, ya kan?
Nah, Bapak Ibu Saudara kan sudah tahu ya, saya kan mengajar di Petamburan tuh. Itu saya sering mengucap syukur tuh. Ya kan, mahasiswa yang saya bimbing itu bukan mereka yang cari saya yang cari mereka. Dan mereka sulit dicari. Padahal yang mau ujian mereka loh. Aduh Tuhan, mengucap syukur gitu ya. Bu Gembala tahu tuh kondisinya ya. Ya, minggu lalu kami dipanggil oleh ketua ya. Kami diarahkan sabar-sabar. Pengarahannya sabar-sabar ya menghadapi mahasiswa. Jadi mengucap syukur saja ya bahwa Tuhan taruh kita di mana itu untuk suatu hal yang Tuhan sudah tetapkan. Jadi mengucap syukur saja. Tetapi untuk mengucap syukur juga ada penghalang. Ada penghalang ya. Jadi ini yang mau kita belajar hari ini, penghalang untuk kita mengucap syukur. Kita suka membandingkan dan mengkritik. Roma 14 ayat 4 berkata, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Ya, ini menghalangi kita mengucap syukur. Kita suka membanding-bandingkan, kayak yang itu dong. Ya, kayak yang itu tuh baik, yang ini kurang baik misalkan. Dan sering kali kita mengkritik. Nah, ini yang bisa menghalangi kita mengucap syukur di dalam keberadaan dan kondisi kita pada hari-hari ini. Ya. Lalu kedua, motivasi yang salah. Ya, Matius 6. Yesus berkata, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapakmu yang di surga. Ya, jadi motivasi kita melayani itu keliru. Ya salah. Ya, supaya kita menjadi kelihatan orang nih. Jadi kalau enggak dilihat orang, kita tidak melakukan apa-apa, tapi kalau dilihat orang, wah kita jadi rajin ya, senggol dulu kiri kanan ya, siapa tuh yang begitu. Ya seringkali yang kerja di kantoran tuh suka begitu tuh, ya kan, kalau bos lihat, wah rajin kerjanya ya, tapi kalau nggak dilihat, malas-malasan gitu ya. Nah ini yang menjadi penghalang kita mengucap syukur dalam keberadaan kita. Ya, Tuhan mau kita mengucap syukur dan percaya pada saat kita mengucap syukur dalam keberadaan kita, dalam apa yang Tuhan sudah rancangkan jalan hidup kita. Kadang-kadang kita suka bingung ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Kalau saya kadang-kadang suka bingung. Ya, Tuhan suka giring saya ke arah yang sebenarnya tidak pernah saya pikirkan, ya, dan tidak pernah saya cita-citakan, ya, tidak pernah saya kejar, tapi kok diarahkan ke sana ya. Kadang-kadang kita berusaha menghindar, tapi nggak bisa menghindar kalau dari Tuhan, nggak bisa menghindar loh, ya. Itu sih yang saya alamin. Kalau itu dari Tuhan, maka kita tidak bisa menghindar. Ya, digiring terus ya, berusaha bersembunyi juga ketemu aja gitu ya. Nah, berapa saat yang lalu saya ketemu teman-teman lama dari kami masih kelas SD dulu, saya di Belanda ya. Ketemu lagi dengan beberapa. Lalu mereka ingatkan, ingat nggak dulu kita main tak umpet ya, hit and, jadi main tak umpet dulu. Kita masih kecil-kecil tuh Pak Epi, ya. Oh iya, ingat di tempatnya di sini. Ya, kita suka sembunyi karena itu sekolah kami itu lahannya besar sekali ya, banyak pohon dan sebagainya gitu. Kita suka sembunyi di balik pohon. Dan kalau yang menjadi pencari itu sulit sekali ketemu. Jadi kita suka kurang senang ya kalau jadi yang harus mencari karena nggak bakal ketemu. Nah, kita nostalgia tuh. Sekarang sih umur kayak umur kayak saya gitu ya, udah pada pensiun. Nah, tapi dulu kita ingat tuh usia-usia begitu ya. Nah, itu kurang suka kita itu. Ya, kurang suka. Jadi waktu kita nostalgia itu, waktu itu saya nggak suka tuh permainan itu ya, nggak bisa bersyukur. Nggak bisa bersyukur tuh waktu itu ya. Nah,
Kemudian bagaimana yang berikutnya? Ya, kita bisa melayani seperti Yesus. Kita melayani dengan setia. Kita diminta setia saja. Ya, Tuhan giring kita, yang kita nggak bisa menghindar kemana. Nah, tapi saya yakin kalau Tuhan yang rancang, Tuhan yang atur, pasti Tuhan juga beri kemampuannya. Ya, kalau Tuhan yang giring kita, pasti Tuhan juga yang kasih kekuatan bagi kita. Itu sebabnya bagaimana berikutnya kita melayani seperti Yesus, melayani dengan setia. Yohanes 17 ayat 4 bilang begini, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Kemudian 1 Korintus 4 ayat 2 Rasul Paulus berkata, yang dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Ya, apapun yang kita kerjakan, biarlah kita menjadi pelayan yang bisa dipercaya, bisa diandalkan. Ya, kalau saya nggak mampu, mending bilang saya nggak bisa. Ya, kalau mampu, saya siap sedia. Ya, dan tetap berada dalam posisi melakukannya dan dapat dipercaya. Nah, itu yang sedang kita diproses Tuhan, melayani. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum terlibat dalam pelayanan, ya tiap hari Minggu kita lihat tuh. Ya, ada iklan kecil di bawah slide. Ya, bahwa dicari, bukan dicari sama polisi, dicari sama Tuhan Yesus gitu ya, untuk melayani bidang yang Tuhan sudah kasih karunia-Nya. Nah, saat ini sedang dicari pelayan apa tuh? Daring ya, pelayan apa ya. Nah, kalau kita simpulkan di dalam perenungan kita pada hari ini, kita bisa belajar bahwa melayani seperti Yesus, yaitu Yesus memberi. Dia tidak pernah meminta, dia memberi sampai saat ini pun dia terus memberi kepada kita. Dia terus memberi ya, dia cuma minta kepada kita setia dan taat. Nah, saat ini kalau kita ditanya nih, Tuhan Yesus sudah memberi banyak sama kita. Senggol dulu dah kiri kanan biar jangan stres. Tuhan Yesus sudah kasih banyak sama kamu. Dia kasih kita sehat. Dia kasih kita kepintaran. Jangan banding-bandingkan, tapi dia lebih pintar, gitu enggak usah ya. Dia kasih kita sukacita, dia kasih kita damai sejahtera, dia kasih kita jalan kalau kita ada masalah, kita ada pergumulan, dia kasih jalan keluar. Yang penting kita minta sama Tuhan, ya aduh aku ada masalah, jalan keluarnya apa ya? Percaya dia akan kasih. Amin. Dia kasih terus. Ya, bahkan dia kasih keselamatan supaya kita hidup di dalam kerajaan Allah. Dia menyelamatkan kita. Tetapi waktu dia berikan itu semua dan lalu ditanya, ya saya deh yang nanya. Kalau kita sudah banyak diberi sama Tuhan nih, dikasih berkat, dikasih kerjaan yang baik, kasih usaha yang berjalan dengan baik. Ya, walaupun tiap kali kita bilang tapi kurang Bu, karena manusia tidak pernah puas, kurang terus gitu ya. Nah, tapi kalau ditanya nih, saya ada yang nanya ya, udah Tuhan kasih banyak, kita mau kasih apa ya sama Tuhan ya? Nah, kita akan susah jawab nih. Mungkin kita gak punya harta yang berlebihan, tapi kita punya waktu. Mari kita kasih waktu buat Tuhan. Kita melayani apa saja yang Tuhan taruh dalam hati saudara. Kita beri waktu buat Tuhan. Ya. Mungkin kita ada berkat yang bisa kita kontribusi. Nah, saya mau menyampaikan nih buat Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Kita adalah jemaat di GBI Gading Serpong ini yang saya lihat setia. Pasti tiap hari Minggu ada gitu ya.
Nah, apa yang mau kita beri kepada Tuhan dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini? Saya mau sampaikan ya bahwa gereja sedang membutuhkan uluran tangan Bapak Ibu Saudara. Kita butuh sekali untuk mengadakan drum baru. Ini pada diem nih semua. Kita butuh pengadaan drum baru, drum elektrik. Karena yang ada ini sudah tidak layak. Sudah usia berapa Bu Gembala drum kita? 20-an tahun kalau nggak salah ya kan? Udah nggak layak ya. Udah ada beberapa hal itu yang patah. Nah, ini ada panitianya. Di MSK 3 sudah ada mereka mengkontribusi ya dan janji iman dan sudah terkumpul sekitar 12 juta ya Cindy ya. 12 juta masih kurang. Nah, jadi kalau Tuhan sekarang menaruh di hati Bapak Ibu Saudara untuk ikut partisipasi, maka saudara bisa minta amplop dan kertas dari sekretariat untuk menuliskan mungkin janji iman, mau kontribusi berapa sebagai investasi iman gitu. Nanti akan dibagikan bagi saudara yang mau, tinggal minta. Ya, tidak dipaksa, tidak harus. Tetapi kalau Tuhan taruh, aduh aku mau terlibat. Aku mau ikut di dalam pelayanan di tempat ini. Maka inilah yang bisa kita kasih kepada Tuhan, bahwa kita ikut kontribusi di dalam pengadaan drum bagi gereja kita. Begitu ya. Dan tadi sudah ada juga pengumuman, kita akan ada Natal ya, dan kita akan mengadakan bazar. Jadi Bapak Ibu yang ada mungkin pakaian layak pakai, silahkan menyumbangnya, atau bisa juga dalam bentuk kue-kue disumbangkan, nanti dijual dan hasilnya akan digunakan untuk ibadah Natal nanti gitu ya. Nah, jadi tidak ada yang harus ya. Bagaimana Tuhan taruh di hati Bapak Ibu untuk memberi kepada Tuhan ya. Ingat, Tuhan Yesus sudah banyak memberi kepada kita. Apa balasan kita? Haleluya. Jadi biarlah kita melayani seperti Tuhan Yesus yang selalu memberi waktunya untuk melayani orang-orang yang masalah, yang bergumul, yang sakit, yang lumpuh, yang buta. Dalam keberadaannya dia selalu siap sedia. Ya, dia selalu siap untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Dan sampai hari ini dia tetap ada bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita naikkan dulu pujian sambil kita minta sama Tuhan. Tuhan, apa yang dapat kami balas atas setiap kebaikan-Mu dalam hidupku? Kami mau memberi bagi pekerjaan Tuhan. Kami mau memberi waktu kami. Kami mau memberi kehidupan kami, harta kami, apapun yang ada pada kami mau ikut di dalam pekerjaan Tuhan ini. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah
Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku, Bukan bertahan, bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Haleluya Yesus. Oh, Kau yang beri kekuatan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah yang melindungi kami, Engkaulah yang menyertai kami. Kau yang menguatkan yang lemah. Kami tetap bertahan di dalam masalah. Ada yang menggoyahkan iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik, amat baik. Haleluya. Iman kami kepadamu, kami tidak tergoyahkan. Kami tetap bertahan, kami tetap setia kepadamu Tuhan. Mari saudara taruh tangan kananmu di dada. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Saudara boleh menaikkan doa-doa saudara kepada Tuhan. Mari kita bersyukur.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oh haleluya Yesus. Kau berikan kekuatan bagi kami. Kau berikan segalanya, bahkan nyawa-Mu Kau berikan bagi kami. Terima kasih Yesus. Apakah oh haleluya apakah balasan kami Tuhan untuk segala kebaikan-Mu? Tuhan Yesus, Kau melihat tangan-tangan yang ditaruhkan di dada masing-masing anak-anak-Mu, umat-Mu di tempat ini. Kau tahu keberadaan mereka. Kau tahu masalah pergumulan mereka masing-masing. Engkau terlebih tahu apa yang mereka butuhkan saat ini. Kiranya Engkau jamah setiap kami. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh jamahan-Mu Tuhan. Rasakan Tuhan Yesus ada di tengah-tengah saudara. Dia sedang berjalan menjamah masing-masing saudara di tempat ini. Dia sungguh teramat tahu pergumulan saudara. Serahkan dirimu dalam tangan kuasa-Nya. Biarlah Ia beracara di dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, kami butuh Engkau. Yesus, kami butuh Engkau Tuhan. Tiada jalan lain. Tiada jalan lain selain Engkau Tuhan Yesus. Katakan, ku kan berdiri di tengah badai. Haleluya. Rasakan kekuatan yang Tuhan beri bagi saudara. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan
Tuhan Yesus buat isi hati-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami tetap akan bertahan di dalam keberadaan kami. Karena kami percaya Engkau Tuhan Yesus yang senantiasa menopang hidup kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada yang mengatakan to know Jesus cost nothing. Kalau kita mengenal Tuhan itu gratis, saudara. To love Jesus cost something. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka ada yang harus kita bayar. Tapi to serve Jesus, kalau kita mau melayani Tuhan, cost everything. Tadi dikatakan Yesus memberi. Dan Yesus hanya meminta kita taat dan setia. Di dalam taat dan setia itu adalah keseluruhan dari hidup kita, saudara. Itu cost everything. Itu kita harus memikul salib. Kita harus menyangkal diri. Itu everything, saudara. Jadi mari kita meningkat level kita. Apakah saudara masih hanya to know Jesus? Mari kita meningkat to love Jesus, to serve Jesus. Agar jemaat ini menjadi jemaat yang dewasa. Amin. Saudara, bulan Desember kita ada 2 pesta rohani. Saudara tahu pesta rohani apa di bulan Desember? Ya, pasti semua berpikir Natal. Lalu yang kedua apa, saudara? Baptisan. Itu pesta rohani yang luar biasa. Dikatakan Alkitab bilang apa? 1 orang bertobat, itu beribu-ribu malaikat di surga itu bersuka cita. Ini kita sudah yang mendaftar ada berapa orang, Bu Shirley? Ada 6, 7, 8 orang. Wah, itu pesta tempik sorak di surga, saudara. Ya, jadi awal Desember kita akan membaptis. Ya, saudara-saudara yang sudah mendaftar, minggu depan kita akan ikuti katekisasi. Lalu saudara-saudara yang mungkin hari ini mendengar berita ini dan saudara bilang, saya belum daftar tapi saya ingin dibaptis. Silahkan saudara bisa mendaftar ke sekretariat kepada Michelle. Mana Michelle? Oh, di atas dia. Gak kelihatan dia di atas ya. Jadi ya, jadi mari saudara-saudara kita mau berpesta, pesta rohani. Yaitu kita mau bawa mereka yang belum dibaptis untuk dibaptis dan menjadi murid Kristus. Amin. Saya mengucapkan selamat datang kepada saudara yang baru pertama kali hadir. Pada saat ini saya melihat ada Bapak yang hadir. Ya, mari yang depan belakang kiri kanan, ayo kasih dulu sambutan. Ya, selamat datang Bapak, puji Tuhan. Kami sungguh menyambut. Kalau Bapak belum memiliki tempat yang tetap untuk beribadah, kami dengan sukacita membuka tangan kami untuk menerima Bapak sebagai keluarga rohani di tempat ini. Puji Tuhan, haleluya. Nah saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Coba semua katakan kiri kanan, kasih jabat tangan, katakan begini, aku senang melihat engkau datang hari ini. Haleluya, aku senang melihat engkau datang hari ini. Aku senang melihat engkau datang hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan inilah hidupku. Yes. Tuhan inilah hidupku, ku serahkan padamu.
jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa mujizat kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Inilah ya Tuhan permohonan dari kami. Inilah hidup kami persembahkan kepadamu. Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Engkau yang sudah menebus kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami mau katakan kami mengabdikan seluruh hidup kami bagi Engkau. Pakai kami ya Bapa. Beri kami keberanian untuk memancarkan terang Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap. Beri kami urapan Roh Kudus, agar Tuhan berikan kami kuasa ketika kami bersaksi. Kuasa ketika kami berkata-kata. Agar itu bisa membawa orang mengenal Engkau Tuhan. Pakai kami ya Bapa. Seluruh hidup kami ini boleh menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan mereka akan memuliakan Engkau melalui kehidupan kami. Sebab itu ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan seluruh hidup kami. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu GBI Gading Serpong ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang memimpin kehidupan kami. Engkaulah yang menuntun langkah kami ya Bapa. Dan ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan setiap keluarga-keluarga di tempat ini. Menjadi keluarga-keluarga ilahi yang memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam keluarga kami. Ada kasih Kristus, ada damai Allah di dalam keluarga kami. Sebab itu Engkau kiranya beracara dan menolong Tuhan. Keluarga-keluarga yang saat ini mungkin berkonflik ya Bapa. Di dalam nama Yesus, biarlah kasih Tuhan akan memancar di dalam keluarga-keluarga ini. Biar kira setiap kami Tuhan boleh mempraktekkan kasih Kristus di dalam keluarga kami. Kau berkati suami istri, berkati orang tua ya Bapa, berkati anak-anak kami ya Bapa. Biar kiranya Tuhan setiap kami ya Bapa akan memenuhi dan menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan kami. Berkati setiap pekerjaan umat-Mu ya Bapa. Usaha yang dilakukan oleh umat-Mu, Tuhan buat mereka berhasil. Bukan saja secara materi Tuhan, tetapi mereka juga boleh menjadi contoh dan teladan ya Bapa. Di tempat mereka bekerja dan berusaha. Tuhan pakai ya Bapa. Terima kasih, biar apapun yang kami lakukan, kami mau lakukan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih ya Bapak, Kau berkati kesehatan umat-Mu di dalam nama Yesus.
Kami tolak sakit penyakit di dalam nama Yesus. Dan Tuhan juga mampukan kami untuk bisa hidup sehat Tuhan. Dan menjaga kesehatan kami dengan baik. Terima kasih ya Bapak, terima kasih berkat-Mu juga bagi seluruh bangsa kami ini ya Tuhan. Berikan kedamaian, berikan keamanan, berikan Tuhan juga Tuhan kesembuhan dan pemulihan bagi bangsa kami. Amen. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan sekarang curahkanlah berkat-Mu atas setiap kami. Mari para kekasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dan terimalah segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Yesus Kristus, serta pengurapan dan persekutuan dari Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita sekalian, mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus yang diberkati, mari kita ucapkan bersama, amin, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Urapilah kami Tuhan, bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.